Halo guys, mohon maaf sebelumnya tadi tiba-tiba Instagramnya mati, kemudian kita mengulang kembali. Eh, Kami tunggu untuk live bersama Mas Yoga, Ketua DPD KNPI Indramayu. Eh, kita tunggu bersama ya guys. Mohon maaf nih atas kendala teknis pada sore hari ini. Tetap kita lanjutkan ngobrol bareng komunitas pada sore hari ini. Kami tunggu ya. Kok mati ya? Oh. Kita masih tunggu ya untuk Mas Yoga dan teman-teman yang sudah hadir tadi untuk bergabung kembali di ngobrol bareng komunitas. Masih nunggu ya. Terima kasih Mas Yoga. Halo. Halo, Mas Yoga. Tiba-tiba mati lagi loh. Saya mohon maaf nih kendala teknis Ya. lagi. Ya Allah. Oke. Ya, Mohon jadi maaf, mohon maaf. Teman-teman semoga bisa bergabung lagi ya untuk obrolan ngobrol bareng komunitas pada sore hari ini. Ya, gini Mas Yoga, tadi sudah banyak dipaparkan ya terkait dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya yang program yang tadi Mas dibilang banyak itu konkret yang sudah dilakukan oleh KNPI sendiri itu apa Mas untuk mendukung pemulihan ekonomi ke masyarakatnya gitu? Apakah ada penyuluhan? Apakah ada program selain itu gitu? Ada nggak program-program yang konkret gitu? Meskipun kecil tapi itu sangat bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat gitu. contoh gini, sedikit gambaran ya. Kemarin pada saat PSBB kami dari KNPI ikut serta dalam salah satu tim gugus tugas COVID di Kabupaten Indramayu. Saya pikir juga di beberapa kabupaten kota se-Indonesia juga rekan-rekan ketua KNPI ini ikut serta dalam di gugus tugas COVID. Salah satunya adalah di program gugus tugas COVID itu salah satunya adalah bagaimana melakukan kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Untuk di Indramayu salah satunya kan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, yang salah satu leading sektor dinasnya adalah di dinas teknis, yaitu dinas koperasi dan UKM. Kami bersinergi dengan dinas pemuda dan olahraga serta dinas koperasi dan UKM itu menyampaikan bahwa kita mengakomodasi teman-teman UMKM. Ini banyak sebenarnya dari teman-teman UMKM itu, tidak hanya dari organisasi, ada juga komunitas-komunitas gitu loh kan yang berkembang. Ada komunitas usaha, ada wirausaha muda, ada wirausaha yang berkaitan dengan bidang kepeloporan kepemudaan, ada juga yang dari tani dan nelayan. Nah, itu kita KNPI mencoba mengakomodir dan mengkomunikasikan sesama komunitas-komunitas tadi atau kelompok-kelompok tadi untuk bisa diarahkan atau Untuk diedukasi sehingga bisa datanya kita arahkan kepada dinas terkait. Nah, karena memang tugas kami adalah salah satunya menjembatani antara program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh para pelaku usaha, terutama usaha usaha kecil menengah. Karena pondasinya ini produk kalau ingin pemulihan ekonomi. Tadi datanya sudah ada, terus diapain tuh Mas? Mereka dikasih program apa? Ya kita sampaikan ke dinas terkait, itu ada program kan, misalnya contoh sekarang pemulihan ekonomi ada sekitar berapa 2 juta pelaku usaha yang akan diberikan bantuan ya untuk pemulihan ekonomi. Minimal dia itu dari pemerintah. Nah, kita menjembatani itu. Karena tugasnya pemuda pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengedukasi mereka. Edukasi itu banyak, nggak hanya memberikan pelatihan. Edukasi itu bisa memberikan akses informasi, gitu kan, bisa menyampaikan juga kebijakan-kebijakan yang selama ini mereka juga belum tersentuh.
Nah, itu yang kita lakukan, apa betul. yang kemarin kita lakukan. Yang kedua Iya. adalah Mm, kami menghimbau kepada seluruh fungsionaris KNPI untuk bisa membantu usaha kecil. Ini misalnya contoh usaha kecil yang belum mm. terbiasa dengan apa namanya usaha online. Ya, Contoh kita lihat, betul. nah kita lihat ya, misalnya contoh gini, kita lihat di beberapa titik-titik keramaian yang ada di Indramayu atau di Cirebon gitu kan, itu pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang lainnya sangat sedikit sekali, walaupun karena pemerintah masih membatasi pergerakan-pergerakan orang, kan begitu. Mm-mm. Nah, eh, bahkan kita tahu sendiri bahwa banyak sekali rendahnya kesadaran masyarakat itu terkait masalah penggunaan masker, karena masker ini bukan prasyarat tapi wajib sekali dilakukan Iya. oleh dilakukan oleh setiap masyarakat. Nah, Oke, mereka gini Mas, rata-rata mm-mm. ya, masyarakat apa pedagang-pedagang kecil itu rata-rata belum punya yang namanya bagaimana mereka menawarkan dagangannya secara online. Nah, Online. tugasnya Betul, kita betul. adalah memberitahukan Mm-mm. bagaimana mereka itu bisa mengembangkan usahanya dari sisi penjualan yang sifatnya online. Nah, itu kita bantu itu gitu Oke, kan beberapa teman-teman oke, untuk oke. mendampingi gitu. Iya, setuju Mas. Saya sepakat ya ketika ada pendampingan pemuda terhadap ekonomi masyarakat terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan atau ada adaptasi bahwa kita menjual itu marketingnya lewat online. Nah, ini perlu Mas karena tidak semua masyarakat juga mengerti cara untuk mengakses internet tersebut. Nah, inilah peran pemuda di sini pentingnya kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan Cirebon Technopreneurship sendiri juga sebenarnya sama Mas gitu, mengedukasi juga untuk masyarakat gitu. Nah, tadi sebenarnya ada masalah apa sih Mas ketika Mas di lapangan gitu terkait dengan apa namanya edukasi ini? Ada nggak Mas gitu? Apa karena tidak punya HP, kemudian terus ada akses internetnya yang kurang bagus? Nah, itu kan bermasalah juga Mas Yoga gitu Hmm. untuk bisnis gitu. Itu gimana tuh? Ya, ya sebenarnya kendala banyak ya, kendala banyak. Tapi pada dasarnya memang kalau lihat dari beberapa yang pernah kita komunikasikan dengan teman-teman di lapangan, dari pedagang-pedagang itu sebenarnya hanya sekitar 5% yang tidak memiliki handphone Android misalnya. Itu rata-rata mereka punya lima handphone persen Android. Iya, hanya 5% lah. Oke. Kalau misalnya hanya sedikit Hmm, saja. Karena memang rata-rata pedagang-pedagang kecil ini, terutama pedagang kecil ya, itu yang ada di kaki lima, itu ya, rata-rata mereka punya punya handphone untuk oke. gadget untuk Hmm, eh, beraktivitas mereka kehidupan sehari-hari. Namun mereka iya. belum mengerti pemanfaatannya, gitu loh, Ah, pemanfaatannya. betul, Nah, betul. pemanfaatannya. Kalau saya Mm, pikir kalau mm, pulsa itu relatif ya. Kalau misalnya sejauh mana teknologi handphone gadgetnya itu juga relatif karena tidak semua juga karena apa yang kita tawarkan juga apa yang mereka fasilitas atau mm, aplikasi yang bisa ditawarkan juga kan juga tidak standar-standar saja gitu, umum-umum saja. Tapi yang jelas adalah mm. kesadaran mereka ataukah edukasi mereka yang belum memahami arti pentingnya ke arah penjualan secara online tadi gitu. Jadi kan masa ini Iya, Mas. kelihatan kenapa? Karena masyarakat berkeliling itu rendah, Heeh, kan kadang-kadang sepi kita ini. Nah, yang dirasakan oleh betul, betul. pedagang-pedagang kecil itu ya tidak ada yang tidak ada yang membeli gitu karena mereka itu Mm, kuncinya di keramaian gitu. Sedangkan betul, betul. keramaian dilarang. Nah, salah satu Iya, jalannya adalah berjualan lewat online. secara mengiklankan, memarketkan secara online. Mm, Nah, dan itu yang perlu mm, yang perlu digagas ke depannya lagi. Kemungkinan apa yang kami lakukan di KNPI mm, Kabupaten Indramayu itu mm. akan masif pada saat di bulan Oktober nanti, gitu kan? Karena memang itu Oke. rencana yang akan kita formulasikan pada saat nanti pada saat bulan Oktober. Ada program apa Mas di bulan Oktober, Mas? Tadi. Kebetulan karena ya salah satu tadi edukasi yang masif yang kita lakukan on the spot gitu loh kan di seluruh tingkat Hmm, kecamatan sebut yang akan bola ya kita berarti ya. di bulan Oktober. Kenapa kita rencanakan di bulan Oktober? Karena memang ada timing bertepatan dengan Sumpah Pemuda yang akan kita Betul. laksanakan. Salah satunya jadi gini, mungkin di Cirebon juga, di Indramayu ini banyak pasaran di tiap desa itu ada pasaran rakyat gitu. Ada pasaran Oh rakyat iya, yang pasar ada malam di ya. desa, ada ya pasar malam, sarlem lah. Ada sarlem yang ada Iya. di desa-desa.
Biasanya satu desa itu satu hari gitu loh kan. Nanti pindah lagi ke desa ini. Nah, itu banyaknya pasar betul itu betul. adalah titik ekonomi, tingkat tingkat ekonominya, Mm, perputaran uangnya itu juga cepat di tingkatan desa. Nah, namun mm, mm. edukasi tentang masalah apa namanya, tentang masalah pembelian dan juga protokol kesehatan itu sangat kurang Kesehatan, sekali. Nah, jadi betul ada betul. dua hal yang akan kita lakukan adalah edukasi terkait masalah protokol kesehatan dan juga kita mengedukasi para pedagang-pedagang itu atau pedagang-pedagang itu untuk memarketkan apa Mm, namanya, dagangannya. Itu rencana produknya. itu yang sudah akan kita formulasikan. Iya, Itu. itu bagus banget. Saya setuju, Mas. Terus kalau Mas untuk melakukan edukasi ini kolaborasi dengan siapa, Mas? Pihak ketiganya, Mas. Gitu. Apakah kerjasama dengan e-commerce-nya gitu? Ada nggak arah ke sana gitu? Ya, kalau misalnya untuk penjualan sebenarnya banyak ya. Karena ada beberapa contoh begini. Ada dari kita di Indramayu ini ada beberapa eh, pemuda pelopor yang selama Mm, ini sudah dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, karena tiap tahun di sisi teknologi, dari bidang teknologi, inovasi teknologi, itu dia punya mm, platform-platform tersendiri untuk e-commerce-nya gitu. mm. Bahkan pemerintah daerah itu kan melalui websitenya, melalui media sosialnya juga memberikan fasilitas untuk mempublikasikan itu, gitu kan. Jadi Oh ya, ya kita cukup bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu kan, untuk menyambungkan apa namanya, program pembelian, mm, apa namanya, ibaratnya marketingnya gitu loh. Bahkan kemarin kan baru di Indramayu kan dibuka eh, toko khusus untuk penjualan mm. produk-produk asli UKM Kabupaten Indramayu. Nah, ditampung di sana, dijual di sana, marketplace-nya sudah kita siapkan. Itu kan pemerintah Oh, daerah sudah siapkan. mantap. Namun Ya. barangnya masih terbatas, itu. Barangnya masih Oh, terbatas. Oleh karena itu, kami coba masuk untuk membantu barang-barang kira-kira mengakses dan mengedukasi teman-teman di mm, tingkatan kecamatan maupun desa yang memiliki produk mm, yang cukup marketable, mm, gitu kan? Itu bisa kita mm. pergunakan, gitu. Iya, yang saya tangkap berarti Mas Yoga ini ya mempunyai komunikasi yang baik dengan pemerintah ya Mas ya, ya kan menjembatani gitu apa program-program atau kebijakan dari pemerintah kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, tadi kan kita banyak berbicara tentang masyarakat, ekonomi masyarakat. Nah, untuk ekonomi pemudanya sendiri itu gimana Mas gitu? Jadi kita tidak Ya, hanya sebagai peran untuk kepentingan saja, tapi gimana caranya agar anak muda juga punya jiwa entrepreneurship itu juga penting mas gitu kan, karena anak muda ya. juga kan sekarang sayang sekali gitu ketika di era digital ini tidak pandai memanfaatkan digital untuk mendapatkan income gitu, padahal banyak sekali peluang-peluangnya di dalam internet tersebut. Nah itu apa sebenarnya akan dilakukan oleh KNPI? Jadi gini, sebenarnya dalam dunia digital saat ini Hmm, itu peluangnya sangat besar sekali. betul. Banyak Hmm, di Indramayu biasanya begini. Di Indramayu hmm, ini bagi teman-teman pemuda rata-rata berpikirannya adalah bahwa hmm, Indramayu tidak memberikan, Indramayu khususnya ya. Saya bicara hmm, Indramayu saja. Ini banyak berpikiran bahwa hmm, Indramayu tidak memberikan peluang apa-apa dalam berusaha. Kalau menurut hmm, saya itu sangat tidak benar sekali. Kenapa tidak benar? hmm, Ada yang perlu diluruskan di sini. Persoalan utamanya hmm, adalah rata-rata pemuda tidak mau mengetahui secara detail apa potensi yang ada di daerahnya, betul. itu kan. Ah, Logika iya. sederhana saya adalah daerah maju, apa, daerah Indramayu ini adalah daerah berkembang. Banyak di beberapa kabupaten di sekeliling di Indramayu, terutama misalnya kayak Kabupaten Cirebon, Kuningan, ataukah Majalengka, ini adalah daerah berkembang. Artinya daerah berkembang Betul. itu masih punya banyak referensi untuk dikembangkan yang bisa disadul Iya. dari daerah maju, Ah, gitu kan. Nah, betul. Sepakat. khususnya bicara masalah pemuda, potensinya besar. Contoh kita bicara Ah, masalah era digital saat ini. Era digital, ah, kita dikenalkan dengan gadget yang ah, sebenarnya semuanya berbasis internet. Artinya kalau berbasis ah, internet ini, pada prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan secara pintar apa yang kita pegang, ah. itu kan? Betul. Apa yang kita miliki. Kan kita kan selalu kenal yang namanya Phone. smartphone. Smartphone itu untuk smart people. Artinya smart people itu
Artinya kebanyakan kita masih berasumsi bahwa smartphone ini digunakan presentasinya lebih besar kepada media sosial. Padahal betul. semua media sosial itu memiliki nilai kalau kita ingin dipelajari lebih dalam. Contoh saat ini yang lagi tren adalah TikTok. Contoh TikTok. Orang menganggap bahwa TikTok adalah tempatnya narsis. Sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa kita yang kita ambil dari beberapa konten yang sifatnya edukasi. Teman-teman bisa, teman-teman muda, ya terutama kadang-kadang kan juga karena banyak yang katanya kaum rebahan nih, gitu loh kan. Itu jangankan yang aktif, yang kaum rebahan saja, sebenarnya itu bisa menghasilkan uang kalau misalnya kita bisa mampu memaksimalkan apa yang kita pegang. Artinya yang selama ini kita pegang itu handphone kita. Nah, dalam dunia digital ini memberikan semua referensi di sana. Tapi Mas, kalau untuk masalah TikTok, kalau menurut aku itu tidak mempunyai nilai ads, Mas, gitu loh. TikTok itu kurang memiliki nilai ads dibandingkan Facebook ads, Instagram ads, dan YouTube gitu. Nah, jadi kalau di sana hanya kalau untuk memberikan informasi nggak apa-apa, tapi kalau untuk menghasilkan income kayaknya belum, Mas. Kalau TikTok, Mas, belum, atau mungkin lagi diusahakan ke sana. Bukan di situnya. Gimana? Jadi gini, kalau di fasilitas yang dimiliki kayak contoh Google Ads atau ke Facebook Ads, itu memang aplikasi untuk mendapatkan uang. Maksud saya begini, sebelum kita pemuda ini kan didorong untuk bagaimana caranya mengembangkan diri dia, memiliki kreativitas, ya kan? Memiliki kreativitas sehingga membuka cakrawala dia, wawasan dia, apa sih peluang yang harus didapatkan untuk berusaha di sekitarnya. Ya kan? Nah, konteksnya adalah hari ini bagaimana pemuda, khususnya teman-teman pemuda lah, itu mampu di seluruh media sosial yang ada diambil nilai edukasinya, bukan fasilitas ini. Maksudnya kayak contoh tadi yang saya masukkan, TikTok ini bukan berarti TikTok menghasilkan uang, bukan. Jadi untuk cara kita berusaha, referensi itu ada di situ. Kita lihat misalnya contoh tadi saya sampaikan TikTok ya misalnya. TikTok itu di dalamnya ada konten orang menyampaikan bagaimana sih strateginya Starbucks gitu kan, hingga dia bisa mencapai income sekian. Dia ada juga ada yang menyampaikan informasi tentang strateginya marketing itu seperti apa. Nilai itu di situ. Makanya tadi cuma kebanyakan teman-teman kita itu menilai tidak hanya TikTok, Facebook, Instagram itu hanya dinilai sebagai wahana untuk ekspresi diri saja. Bersosialisasi. Bersosialisasi. Ya, hanya bersosialisasi. Padahal tidak. Ya, jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil untuk edukasi sehingga membuka wawasan untuk tadi. Jadi gini, kita mengasumsikan orang usaha itu kan kadang-kadang dibenturkan dengan persoalan modal. Padahal yang kita bisa baca lah beberapa biografi pengusaha yang memang sudah sukses, itu kan rata-rata kan nggak ada yang awalnya dia adalah seorang kaya. Rata-rata kebanyakan diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita adalah mereka memulai dari nol. Nah, bahkan mereka itu dengan keterbatasan modal yang ada, tapi dia bisa dikembangkan. Nah, disinilah nilai edukasi dan mentalitas yang perlu dibangun oleh teman-teman pemuda khususnya dalam memulai usaha. Dalam era digital ini terbuka peluang sekali, apalagi misalnya teman-teman Cirebon Technopreneur, bahwa ini kan kurang lebih bahwa bagaimana berwirausaha melalui teknologi, kan begitu. Nah, ini yang sangat perlu dikembangkan, karena rata-rata pemanfaatan teknologi kita, baik jangankan orang tua, di anak mudanya sendiri masih sangat minim sekali. Sangat minim sekali dalam konteks mengembangkan potensi dan wirausahanya, gitu loh. Itu sangat kurang sekali. Iya, gini Mas, minimal gini ya, kalau misalnya kita tidak media sosial itu kan tidak hanya untuk akses sarana untuk bersosialisasi, tapi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan ya tadi melalui konten yang baik. Konten yang baik untuk mensosialisasikan minimal personal branding kita. Sebagai anak muda seperti apa, sebagai anak KNPI seperti apa. Jadi konten itu penting Mas Yoga gitu. Nah,
Mungkin di sini bisa ditekankan laginya itu anak muda bisa apa namanya, cara untuk membuat konten juga kadang semua orang itu belum belum paham gitu Mas Belum Yoga. paham. Jadi bisa Iya. Ah, jadi kita harus ada edukasi juga ke sana. Itu satu tentang konten. Kemudian tentang literasi digital juga seperti ya, itu juga masih minim banget ya literasi digitalnya gitu. Jadi banyak iya. yang memanfaatkan teknologi apa sosial media ini hanya untuk curhat gitu kan, hanya Iya. untuk apa menanggapi hal-hal yang istilahnya tentang politik baru rame tuh, nah kayak gitu-gitu Mas, ya kan gitu. Nah itu ya, itu aja sih tambahan dari aku. Nah terus gini Mas, tadi Mas bilang bahwa potensi dari Indramayu itu banyak. Sepertinya sebenarnya apa sih Mas potensi Indramayu yang ingin dikembangkan oleh anak muda khususnya KNPI? Bisa disebutkan nggak Mas? Apa gitu? Ya, contohnya begini. Indramayu itu sama juga dengan Cirebon, itu merupakan daerah yang punya potensi pertanian dan juga kelautan yang sangat tinggi. Nah, salah satunya adalah apa dua hal yang memang akan dikonsentrasikan oleh kita adalah mengembangkan hasil-hasil produksi turunan dari kedua potensi tadi, potensi tani maupun potensi laut. Nah, selama ini Oke. yang dikembangkan oleh masyarakat adalah rata-rata nih ya, itu rata-rata adalah bahan baku, gitu kan, bahan Hmm. baku. Contoh beras misalnya, ataukah barang-barang buah-buahan, gitu kan. Misalnya apa contoh misalnya mangga, masih jual mangganya. Beras masih jual berasnya. Nah, terus ikan juga Hmm. masih jual ikannya. Nah, potensi produk turunannya ini memang masih kurang, gitu kan. Nah, Hmm. edukasi terkait masalah, kadang banyak. Contoh satu ikan itu kan mungkin bisa turunannya bisa macam-macam ya, itu kan. Kalau Ya, dari kita lihat di internet itu bisa. Beras pun gitu loh. Kalau salah satu ada pemuda pelopor yang kemarin salah satunya di bidang pangan itu membuat berbagai turunan makanan dari berbahan dasar beras. Bahkan dari perkebunan gitu kan, dari mangga. Dari mangga saja sudah ada beberapa turunan. Ada selai, ada bisa manisan, ada bisa dari mulai kulit sampai ke apa namanya buahnya. Nah, turunan-turunan itu masih belum maksimal. Nah, jadi sedangkan kita tahu bersama bahwa kalau misalnya kita apa namanya berusaha khususnya untuk bahan baku gitu kan, itu nilainya akan rendah karena nilai kita bisa bayangkan saja berapa sih harga satu buah mangga. Kalau misalnya turunannya sudah menjadi barang jadi apa barang turunan dari produk apa dari bisa bahan baku lebih tadi kan mahal, nilainya bisa lebih mahal. Belum bisa lebih lagi kalau misalnya sentuhan packingnya itu bisa ah, masuk dalam wilayah tadi. Ini kan nilainya akan berkembang. iya, Nah, salah satu fokus betul, betul. kami, ya, salah satu fokus kami di Indramayu yang mungkin nanti karena kami rencananya mungkin bulan ini akan ada orientasi pengurus dan Apa di tuh? bulan Oktober awal Ah, kita iya, melakukan ada rapat kerja pemuda. Jadi semua komponen pemuda di iya, Kabupaten Indramayu ikut serta dalam rapat kerja bersama iya. ini. Salah satunya membahas Ah, persoalan ini. Salah satunya ah, membahas ah. persoalan ini. Dan Bagus Mas, mungkin awal saya setuju. pertengahan September pertengahan September ini kami akan mengumpulkan Kopdar lah. Kopdar dengan seluruh Ah, komponen ah. wirausaha muda di Kabupaten Indramayu. Rencananya akan kami laksanakan di pertengahan bulan September ini. Ada dari berbagai macam Oke, oke. komponen itu Ah, yang ah. akan kita Sepakat kerja Mas. ya. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya Mas ya jika KNPI bisa mensukseskan program tadi gitu untuk menginovasi produk atau potensi yang sudah ada di Indramayu yaitu pertanian dan perikanan. Karena kalau lihat dari pertanian juga sebenarnya Mas yang anak-anak muda itu dijadikan bisnis startup Mas. Bagaimana membuat apa namanya? Membuat sayur organik itu nilainya lebih tinggi Mas. Istilahnya di Cirebon aja sudah ada gitu beras misalnya beras organik dengan beras non organik juga itu ada nilai tambahnya gitu. Apalagi dengan adanya buah di sana terkenal dengan mangganya, itu sangat potensial sekali Mas Yoga untuk dikembangkan gitu. Saya sepakat sekali. Tinggal apa namanya? Tinggal Mas memaksimalkan apa yang sudah ada kemudian dibina ya Mas Yoga ya sehingga tidak hanya kita memberikan kailnya aja tapi sampai mulai dari pembuatan proses produksi sampai pemasarannya juga saya berharap KNPI akan melakukan pendampingan itu terhadap masyarakat atau anak muda yang ada di sana gitu. Ya, itu Nah, rencananya Mas begitu. saya sangat setuju dan mendukung kegiatan atau program-program KNPI Indramayu. Nah, tadi selain potensi sudah ada gitu.
Terus kemudian sebenarnya kalau untuk strategi marketingnya gimana tuh Mas? Ketika ini produk sudah ada Mas, Ya, apakah sudah dipikirkan itu? jadi gini, apa yang menjadi tadi persoalan yang jadi saya meyakini bahwa banyak sekali produk-produk hasil masyarakat ataukah pemuda khususnya di Kabupaten Indramayu, di Cirebon, di Kuningan, di Majalengka, ini banyak sekali sebenarnya yang bahkan belum tereksplor. Nah, Betul. persoalannya adalah nanti sekarang kembali ke tugas kami, misalnya contoh kita di KNPI. Tugas kita ini bagaimana mengkomunikasikan kepada pemangku kebijakan untuk untuk mengkoordinasikan ke seluruh elemen, ke seluruh dinas teknis ataukah perangkat teknis agar semua potensi baik di tingkatan yang ada di tingkatan-tingkatan desa itu bisa eh, diinventarisir gitu kan, diinventarisir. Dan ini agar kita bisa tahu seberapa besar sih potensi kita dengan berbagai macam keanekaragamannya. Nah, baru dari situ kita bicara masalah strategi marketingnya. Terutama kalau bicara strategi marketing ini, semua semua saluran tuh banyak sebenarnya. Kita banyak baik secara online juga ada, gitu kan. Bahkan sudah dibuat platformnya sendiri gitu loh kan untuk di pemerintah. Saya pikir setiap kabupaten itu punya platformnya sendiri untuk itu, gitu kan. Di Cirebon, di Indramayu, di Kuningan, di Majalengka sama. Mereka punya sebenarnya. Cuma terkadang UMKM ataukah pengusaha muda, terutama ataukah wirausaha muda, ya terutama ya jangan yang kebanyakan kan tidak masuk di organisasi kepemudaan kan biasanya, tapi kan masuknya di komunitas-komunitas kan gitu. Nah di komunitas-komunitas ini mereka agak kurang sentuhan sehingga mereka kurang tahu, kurang paham platform apa yang memang lagi dibawa, apa yang sedang dibawa oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, sehingga yang namanya koordinasinya sehingga pemanfaatannya untuk marketing ini jadi kurang maksimal. Contoh begini, leading sektor untuk pengembangan UMKM ya termasuk teman-teman yang ada di Teknopreneur ini sebenarnya programnya itu ada di salah satu dinas, misalnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ya, mungkin. Platformnya pun ada di ya. situ. Pengembangannya pun ada di situ. Program pokoknya pun ada di situ. Kan gitu. Hampir seluruh kabupaten begitu. Namun mereka hanya terbatas dalam wilayah pembinaan secara sektoral saja. Sedangkan pembinaan kayak contoh gini, ada kita UMKM di basisnya perikanan. Berarti pembinaannya ada di Dinas Perikanan. Nah, pembinaan misalnya basisnya di pekerja buruh atau buruh migran, ex buruh migran. Nah, buruh ex TKI gitu loh kan, TKW, itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Misalnya di teknopreneur, teknopreneur ini macam-macam komunitas teknopreneur kayak begini, ini kan industri kreatif ya. Industri kreatif itu ada di ini ada komen masih muda gua, masih muda gua. Pemuda Pak Fedi. Ini masih muda ini. Nah, terus Lanjut, ada di lanjut. dinas tadi ekonomi kreatif itu ada di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Artinya Ya. semua leading sektor ini harus dimasukkan, harus dikoordinasikan dalam satu platform yang sama. Gitu loh, untuk dikembangkan untuk marketplace-nya kita sediakan. Nah, persoalannya Iya. terkadang di semua daerah antar koordinasi antar lini ini yang masih belum belum maksimal. Betul. Nah, itulah fungsi Iya. kami gitu kan untuk menjembatani itu. Gitu loh. Nah, itulah fungsinya pemuda tuh untuk itu, melakukan edukasi. Kan saya katakan tadi, edukasi itu bukan hanya persoalan kita memberi ceramah. Edukasi ini bukan juga berkaitan dengan kita memberikan pembelajaran atau pelatihan. Edukasi itu di dalamnya juga berkaitan dengan pendampingan, gitu kan. Terus juga menginformasikan kepada beberapa pihak dan merangkul semua komponen yang ada sehingga teman-teman yang Iya. ada di masing-masing leading sektor tadi itu bisa menikmati apa yang sudah Iya. disediakan khususnya oleh pemerintah.
Oh ya, sepakat Mas Yoga. Sebenarnya yang tadi Mas sampaikan itu intinya sih kuncinya adalah kolaborasi ya Mas ya, gitu. Jadi KNPI sendiri di sini nggak bisa bekerja sendiri gitu. Begitu juga dengan dinas-dinas yang terkait kan gitu toh. Butuhnya kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait di sini yang akan dibantu oleh KNPI sebagai fasilitatornya kan gitu. Oh iya, Nah, ada satu lagi tadi nih. kita Ada bicara satu sudah lagi nih. tentang apa? Yes, ada satu Apa? lagi. Saya baru kemarin ketemu apa ngobrol apa kita baru kemarin merencanakan program dengan Ketua KNPI Jawa Barat. Ketua KNPI Jawa Barat ini Mas Bung Tio. Rio Wilanero. Ya, Mas Rio. Rio ini dia konsentrasi concern banget persoalan peningkatan UMKM terutama ya karena beliau juga kan anaknya Pak Wakil Menteri gitu kan. Pak Wakil Menteri Iya, UKM iya, iya. ya kan. Iya. Dia Ah, dia lalu? punya perusahaan, dia punya perusahaan yang memang akan di apa dikerjasamakan dengan kita semua kabupaten, gitu kan, untuk meningkat. Dia punya Bagus dong. usaha perusahaan investasi. Nah, dia punya Mm. perusahaan investasi di mana nanti nanti usaha itu apa namanya potensi-potensi tadi, misalnya kita punya produksi apa gitu, potensi apa, misalnya ikan ataukah misalnya mangga atau apa. Nah, dia akan berinvestasi kepada produk tadi. Nah, itu dia akan Iya. diinvestasikan oleh perusahaan tadi. Bahkan Oh, marketnya juga di luar negeri itu akan diberikan oleh heeh. perusahaan ini. Nah, Keren namun banget Mas Yoga. nanti Kapan tuh? nanti ya rencananya sih nanti mau dieksplor pada saat rapat kerja pada saat bulan Oktober nanti oleh Bung Rio rencananya. Heeh. Nah, untuk wilayah tadi nanti disampaikan bahwa pada saat mereka akan menjual atau memproduksi Heeh. misalnya contoh dari luar negeri misalnya dari Malaysia. Malaysia ini butuh mangga sekian misalnya, atau ikan sekian. Nah, itu kita cari memang ada potensinya nanti oleh oleh perusahaannya Ketua Rio ini akan diarahkan untuk diberikan bantuan modal sehingga dia bisa meningkatkan produksinya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dari order dari luar negeri tadi. Kebetulan memang basicnya dari Ketua Rio ini adalah usahanya ekspor impor ya. Jadi dia punya patokan yang kemarin sudah dikerjasamakan. Ini juga hasil hasil komunikasi, hasil perjalanan muter-muter dari Ketua Rio dengan gubernur kita, gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang Ridwan kemarin ke Kamil. Australia, ya kemarin ke Australia, ke Turki, kemana itu ya memang hasilnya ya usaha ini. Jadi rencananya akan dikembangkan ke depannya lagi. Tapi saya juga belum belum bisa menyampaikan secara detail karena baru tahap awal yang disampaikan oleh Ketua Rio. Mungkin bulan Oktober beliau akan menyampaikan secara detail berkaitan dengan hal-hal tadi. Saya pikir juga di semua kabupaten juga pasti akan diarahkan seperti itu nanti. Yang saya sampaikan ke Iya, Mbak Is waktu itu untuk iya, berkomunikasi dengan beliau. belum nyambung Mas Yoga. Mas Yoga punya utang nih sama aku nih, ha. Nanti Oke, disambungin itu sama Ketua Rio. iya, iya. Oke, Hmm. gini Mas, tadi ada dari Mas tadi katanya Gedong Gincu, ini dong katanya online ya. Itu sebenarnya banyak ya terkait dengan buah-buahan pertanian yang ada di Indramayu tuh. Sayang sekali katanya aku sering dengar gitu bahwa ketika lagi musim mangga itu sampai mangga tuh banyak banget Mas Yoga sampai nggak kemakan gitu loh karena minimnya inovasi dari teman-teman yang ada di Indramayu gitu mau dijadikan produk turunan apa nih. Nah, itu sangat disayangkan sekali dan tadi masalah online yang untuk gincu itu sebenarnya sekarang tuh banyak Mas gitu platform untuk menjual buah-buahan secara online dan itu online lagi. Nah, itu bisa juga untuk jadikan model Mas Yoga sebenarnya Mas Yoga. Nah, itu dijawab tuh Mas sama Ya Pak Sugio sebenarnya di online kan ya. Japri aja harusnya mah, nggak usah ini dia ini nanya. Harusnya gini. Jadi kalau 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 online, kalau platform-platform online itu sebenarnya sudah dipakai oleh beberapa wirausaha muda kita yang bergerak di bidang perkebunan. Gedong Gincu Apa tuh Mas? dijual Boleh juga nggak secara kasih tahu? Apa? Ada. ya kan ya kayak tadi Tapi buah mangga nggak itu namanya juga apa? sudah dijual Namanya sekarang secara online. Kenapa? nggak Ada namanya salah kalau kita mau satu nyari. ini namanya aduh apa namanya tuh? Pokoknya mah miliknya ketua salah satu pengurus KNPI di Jatibarang. Itu dia punya perkebunan mangga, yaitu namanya tuh apa buah gitu loh. Nanti bisa saya share lah. Yang jelas dia itu Boleh dong, platformnya boleh. dia itu dijual secara online gitu kan.
dia dijual Iya, secara online. ya bisa dikirim ke Benhil katanya tuh Mas. Ya kan, keren kan? Borong gitu yang banyak gitu sama Bang Giovedi. Jadi sudah ada platformnya itu. Salah satu pengurus Heeh, kita itu juga menjual buah secara online. Dia juga berapa kali order ke Jakarta itu juga dari mulai dari penjualan online. Jadi dia memanfaatkan karena kebetulan dia punya eh, heeh, punya punya kebun buah buah mangga heeh, itu besar dan heeh, dia eh, menggunakan penjualannya secara online selain dia secara konvensional ya heeh, pengepul mangga juga heeh. gitu kan. Iya, iya, iya. Siap, Gini Mas, pasti ini nyampe, pasti apa nyampe ke namanya? Ben Hill itu. Ya, nyampe ke Cirebon juga ya? Kan deket, lebih dekat Cirebon Mas. Gini Mas, saya tertarik dengan pertanian Mas ya. Maksudnya banyak sekali platform yang dilakukan oleh anak muda untuk yang startupnya itu kayak Tani Hub gitu, jual sayur gitu. Itu aku tuh pengen gitu ada startup itu dari Indramayu dan sampai sekarang belum ada Mas Yoga. Padahal Ya, konsesinya sangat besar sekali. Nggak apa-apa kita bisa kayak apa ya sistem kita adalah amati, tiru dan modifikasi. Nggak apa-apa kita kalau punya platform yang sama gitu untuk menjual sayur atau buah-buahan, tapi kita punya inovasi tersendiri, kita punya uniqueness sendiri gitu. Nah itu yang kita tonjolkan dari Indramayu. Nah saya harap tuh ada Mas Yoga nanti di pengurusan Mas Yoga gitu kan agar bisa ada produknya nih meninggalkan apa ya istilahnya prestasi yang baik itu Mas Yoga terkait dengan ekonomi ini dan ini jelas real ada dan karena contohnya sudah ada dan itu sayang kalau kita tidak mengadaptasi dari startup bisnis yang sudah ada terkait dengan pertanian banyak Mas gitu loh ya, gitu ya, karena untuk yang di untuk perikanan nih Mas Ayah mau ngasih informasi bahwa untuk perikanan itu ada yang namanya Iviseri dia tuh menjual iklan segar melalui online coba bisa diakses sama teman-teman ya, namanya Iviseri ini tuh ya, ngambilin dari Indramayu dari Cirebon betul, kayak gitu loh dan betul. itu untuk buah belum ada nah ini tugasnya Mas Yoga dan kawan-kawan gimana caranya gitu memberdayakan apa namanya potensi pertanian di Indramayu untuk bisa go online gitu loh mas. Itu mau nggak Ya, mau sekarang waktunya Mas Yoga gitu. Dan ya, ini ya satu lagi nih Mas, aku mau terkait tadi masalah ekonomi sudah, masalah pertanian sudah. Nah sebenarnya Mas untuk potensi talenta-talenta digital di Indramayu itu seperti apa sih Mas? Karena aku masuk kan melalui Unwir gitu kan. Di sana sudah ada teknik informatika. Itu sudah bagus Mas. Aku udah ketemu sama Pak Ujang, kebetulan senior kita juga. Nah, di sana juga ada lagi itu adalah Amik Amik apa Mas? Apa? Guna apa tuh? Namanya Mas? Halo? apanya? Nama-nama kampusnya itu Amik 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 apa ya? Lupa Oh, itu yang Amik terkait dengan Purnama IT Niaga, juga. ya, sama Polindra. Niaga, lagi Polindra maksimalkan Mas untuk menciptakan digital itu sangat keren sekali. Nah sebenarnya gimana sih Mas kondisinya di sana? Saya kemarin kurang menyisir terlalu detail gitu kan. Jadi saya mohon Ya, infonya kalau dari Mas ya, Yoga. sebenarnya gini, kondisi di sini ya memang potensinya besar sekali ya. Tadi dari Unwir yang sudah sempat komunikasi dengan Mbak Iis dengan Cirebon Teknopreneurnya, Mm, teman-teman dari Unwir di mm, Teknoinformat termasuk juga dari Amiknya. Nah, sebenarnya potensi lebih besar lagi mm, juga ada di Polindra, Politeknik Indramayu. Ini Politeknik dan beberapa pemuda betul. pelopor yang kemarin kita ikutkan dengan ke Innovation Summit ini itu banyak lulus. Ada Mm, beberapa teman-teman Indramayu yang memang juga masuk dalam bisnis startup. Sebenarnya besar sekali. Gitu kan di Indramayu ini ada mm. gitu beberapa orang yang memang juga menjadi jago-jagonya industri startup gitu kan. Nanti Mbak Is pasti akan ketemu sama orang-orang ini kalau misalnya ada forum yang nanti kita Sebutin buat, sih nanti biar kita ketemu namanya gitu apa? kan. Hah? Namanya apa? Tadi Nanti kita katanya undang. ada sob. Ya 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 ya. Ya, Terus terus. jadi eh contoh misalnya di Indramayu Kreatif itu namanya itu nama Mm. nama ininya Indramayu Kreatif. Terus ada juga Sudah ada misalnya Mas? dia ada namanya Mm, Indramayu Kreatif. Nah, itu bisa cari di mm, Facebook itu juga itu mereka ya. dia bicara Mm, masalah pengembangan usaha untuk apa namanya videografis gitu kan. Nah, mm, selanjutnya mm, ada juga yang baru kemarin yang tahun ini mm, itu dari pemuda pelopor dari Polindra menciptakan aplikasi mm. kayak pemesanan kalau kita
ada di apa namanya Traveloka itu kan nyewa hotel. Kalau ini adalah Mm-mm. aplikasi, dia memulai usaha aplikasi kos-kosan. Jadi kos-kosan kita pengen Oh, kos di oke. Indramayu, kita apa nih kos-kosan Iya, di iya, iya, Indramayu, iya. ini bisa buka Tinggal aplikasi klik itu aja dan ya. pemesanan langsung ke sana, gitu kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau Mm-mm. kalau Kalau di Jakarta itu eh, ada namanya Manikos. nah itu, Ada Mas, jadi namanya Manikos. Ya, ya, semacam itu ya. Mm. warga Pumas. Lanjut, lanjut, Itu lanjut. Ah, dia tahu ini, Geovedi ini tahu Indramayu banget itu. Dia oh, ya, Geovedi ini tim dari Indonesia asalnya, Mas Yoga. aslinya dia di Jakarta dia. Ya, cuman memang Ah, apa, ini tukang survei Indramayu tukang. di Jakartanya. Oh gitu, tukang survei. Iya, iya. Lanjut Mas tadi Mas terkait talenta digital tadi. Ya jadi banyak sekali sebenarnya. Kan kenapa dari yang saya katakan tadi bahwa yang kurang dari kita hampir juga beberapa teman-teman yang lainnya bahwa rata-rata kan kita ini fokusnya kepada organisasi kepemudaan yang basisnya adalah basis pengkaderan, kepemimpinan, politik dan sebagainya. Nah, kami juga akan apa namanya? Kami juga akan fokus ke sana ke wilayah menggarap teman-teman dari wirausaha muda, juga potensi startup di Kabupaten Indramayu gitu kan. Nah, makanya kami belum bisa menggerakkan karena kemarin kan pending karena COVID ya tidak bisa kumpul-kumpul. Ya, Betul, jadi betul. nah mungkin pada saat masa AKB ini kita akan melakukan beberapa hal yang tadi. Nah, karena di pengurusan KNPI periode kami saat ini itu ada beberapa teman-teman yang memang konsentrasi ataukah punya kekhususan secara profesional dia adalah yang konsentrasi khusus pengembangan potensi kewirausahaan muda dan juga eh, calon-calon wirausaha muda Kabupaten Indramayu ya yang Mm, memang dia konsentrasi di situ. Bahkan satu orang yang saat ini sedang dikirim ke mm, luar negeri di Taiwan gitu kan. Dia belajar mm, tentang teknologi pertanian bagaimana mengembangkan sana. Dia dikirim salah satu pengurus kami yang mm, dikirim ke mm. Taiwan untuk apa namanya Keren. belajar bertanam bagaimana teknologi pertanian di sana yang nanti akan diterapkan di sini di Kabupaten Indramayu Mm, begitu. mantap Mas, Dia salah mantap. satu Mm. Tadi dia kebetulan ketua pemuda pelopor. mm, mm. Gini Mas, tadi banyak sekali ya masukan-masukan dari Pak Gio Fedi katanya. Tadi balik lagi nih masalah ke Gedong Ginjo nih Mas katanya gitu. Nanti bisa kerjasama dengan PT Kereta Api untuk pendistribusiannya Mas, gitu kan. Nah, terus Oh iya, target Gedong itu Ginjo bagus, itu online itu bagus. Jawa Barat dan Jakarta Masukannya dulu. bagus, masukannya bagus. Ah, Masukannya bagus. iya. Karena kan kereta kan lebih cepat tuh Mas dibandingkan lewat jalur mobil ya, gitu kan. Tidak ada macet dan sebagainya. Kayak gitu. Ada Adam Subur juga katanya lembaga survei Indramayu gitu kan. Selamat selamat bergabung semuanya untuk teman-teman yang baru gabung di acara ngobrol pagi ngobrol bareng komunitas. Nah, lanjut Mas Yoga. Tadi Hmm. saya baru tahu loh Mas kalau misalnya di Indramayu itu ada industri kreatif apa namanya tadi? Ada apa tadi? Kreatif apa tadi namanya? Indramayu, ada Indramayu Kreatif, ada kan Indramayu Kreatif. Ya, itu punyanya siapa Mas Indramayu Kreatif itu? Punya pemerintah kah atau punya swasta? Itu punya perorangan Indramayu Kreatif ini. Jadi Oh, dia ini pemenang Innovation Summit di Jawa Barat. Dia oh, orang siapa Indramayu. Mas? Siapa Mas Namanya namanya? namanya Rizky namanya. Kalau di Facebook Rizky. namanya Rizky McCoy. Nah, Rizky Oke, McCoy oke. ini dia memang fokusnya di wilayah tadi startup. Dia buat kayak platform di Android gitu kan. Kayak kayak kalau COVID kemarin kan ada aplikasi Picobar misalnya kan. Nah, Picobar kayak model-model seperti itu yang buat adalah eh, Mas Rizky. Bahkan, nah kenapa Indramayu Kreatif ini adalah salah satu platform usahanya dia untuk mengembangkan dia saat ini mengembangkan untuk branding wisata di Kabupaten Indramayu. Branding pariwisata di Kabupaten Hmm, Indramayu itu apa namanya dia yang menggarap untuk itu semua. wow, keren nih Mas. Karena di Cirebon sendiri aja dari untuk pemerintahnya belum ada gitu. Baru ada yang untuk terkait itu ya kreatif.
Belum Mas, belum. Jadi kita kalah start nih sama Indramayu nih. Kenapa Ya Mas coba nanti senyum-senyum Mas? makanya tahu banyak nanti kalau misalnya kita ikut ngumpul di sini, ada forumnya nanti saya undang, Boleh, gitu boleh. kan. Eh, Teman-teman Cirebon Technopreneur biar bisa mengenalkan juga Cirebon Technopreneur kepada teman-teman yang iya, ada di sini, gitu. kemudian kita kolaborasi Mas dengan mereka gitu. Karena kita kan masih termasuk wilayah 3 Cirebon ya Mas ya. Tidak hanya Hmm, Indramayu, nanti Kuningan dan Majalengka juga nanti ikut ikut serta juga gitu. Apa ini? boleh, boleh. Kadernya banyak yang apa katanya? Eh, Mas Adam Subur nih perlu di diskresi enggak buat nyalon yang ketiga kali. Maju lagi Mas. Kalau soal kader Mas Yoga ini sangat berhasil Mbak, terbukti banyak sekali kader Mas Yoga di Jakarta. Mantap nih Mas Yoga ini. Iya, dia tuh orang daerah tapi rasa nasional ya Mas. Mas Yoga ini. Jadi tadi ada Indramayu kreatif. Ada lagi nggak Mas yang komunitas-komunitas tentang itu Mas? Kalau misalnya kalau dari Cirebon Technopreneurship ini sendiri kan selain komunitas digital juga punya program namanya Nyimas Academy. Jadi Nyimas Hmm, Academy itu lebih ditekankan kepada menciptakan talenta digital khusus untuk menjadi seorang developer expert baik di bidang hmm. web, Android maupun developer. Nah ini yang akan kami apa namanya gulirkan programnya gitu, tidak hanya di Cirebon tapi seluruh 3 Cirebon Mas. Nah, karena ini karena Ya, COVID gitu, jadi akhirnya agak terpending juga Mas. Saya tuh selalu mepet sih sama KNPI gitu, jadi biar maksudnya ketika kami boleh, mau boleh, masuk ke boleh, Pak. mohon dikasih apa ya, Boleh. kasih tahu medannya Difasilitasi. seperti apa diarahkan ya gitu loh Mas. Jadi biar kitanya nggak kayak babat hutan lagi gitu. Jadi biar enak Yang gitu jelas untuk gini, yang mencicipinya. yang jelas gini Mbak Is, kalau misalnya di Indramayu itu artinya Hmm. kalau mau besar di Indramayu, teman-teman Indramayu itu butuh apa namanya? Apa Mas? Butuh sentuhan ataukah butuh masukan, saran dan pendekatan dari seluruh komponen yang ada di luar, gitu kan? Dari ibu Hmm. kota terutama, dari daerah-daerah yang lebih maju terutama. Ini memberikan apa namanya? Stimulus yang baik bagi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Indramayu sebenarnya. Karena mereka juga butuh banyak Hmm. referensi. Makanya kemarin yang Hmm. sebenarnya banyak memberikan masukan adalah teman-teman yang memang punya aksesibilitas yang bagus di wilayah luar sana atau di daerah-daerah berkembang. Karena prinsipnya kan karena salah satu karena memang kita butuhkan untuk aksesibilitas itu, gitu kan, dibutuhkan. Karena kalau saya pernah baca salah satu di media sosial itu prinsipnya salah satu orang kaya di Indonesia, terkaya di Indonesia adalah kita harus berpikirannya orientasinya adalah orientasi di sumber, bahwa sumber Halo. apa namanya sumber sumber uang itu semua ada di ibu kota. Jadi mau tidak mau kita juga harus punya aksesibilitas yang kuat di 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 kota-kota besar terutama. Karena tadi saya katakan dari awal bahwa kita kayak Indramayu, Cirebon, Kuningan itu adalah daerah yang sedang berkembang. Jadi butuh sangat sekali pendekatan ataukah pendampingan dari berbagai unsur terutama. Tadi masukan-masukan dari teman-teman tadi, walaupun sebenarnya nilainya bercanda, tapi sebenarnya itu adalah hal yang penting sebenarnya. Hal yang penting, yang terkadang tidak Itu bukan terpikirkan bercanda gitu loh kan. ya. Ya kan, tidak terpikirkan. Ya kayak contoh tadi bekerja sama ekspedisi, peningkatan ekspedisi betul gitu kan. Itu sangat betul Betul, sekali. Itu betul. mungkin jadi salah satu cara untuk walaupun selama ini ekspedisi juga banyak, tapi kalau untuk kereta saat ini masih dipakainya banyak orang Indramayu ngirim-ngirim motor gitu kan atau ngirim apa. Nah, jadi terkadang terkadang itu belum termanfaatkan. Bahkan MOU nanti nanti dibantu sama sama Mas Pedi itu untuk ke PT KAI pusatnya gitu kan. Itu dia yang pegang Boleh. soalnya. Tadi Mas kita udah bicara tentang apa lagi talenta digital. Nah tadi menyinggung soal industri kreatif. Sebenarnya gimana sih Mas potensi industri kreatif yang ada di wilayah Indramayu? Karena aku melihatnya kan kental dengan sejarahnya juga Mas ya, masih berkaitan dengan Cirebon juga sih Mas gitu. Apa Mas kreativitas, uniqueness kreativitas dari Indramayu itu apa Mas? Banyak Mbak. Jadi Tarinya Mbak gini, kah? Topengnya banyak. kah? Apa? Kan misalnya contoh gini, industri kreatif itu kan ada itemnya kalau nggak salah 25 item industri kreatif gitu kan. Nah, salah satunya misalnya seni, budaya, fotografi, sinematografi, mungkin juga dari teknologi kan gitu.
Ini banyak sekali, banyak sekali. Seni budaya ini juga masuk dari industri kreatif. Batik contoh, kita ini bicara yang salah satu industri kreatif yang menggabungkan dari berbagai nilai tadi, dari sisi teknologinya, dari sisi budaya, gitu kan, yang ada di Kabupaten Indramayu, dan juga dari sisi lingkungan, gitu kan. Ini ada satu, misalnya ini kita bicara contohnya aja, kayak sejak apa Ya. contoh produknya. Nah, batik itu ada di Cirebon, ada di Indramayu, ada batik Ada. di beberapa daerah itu juga banyak batik. Ada satu pengurus Mm-mm. kami itu yang saat ini juga sedang ikut di seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi Jawa Barat. Namanya Mbak Jian Almaris, ini kayaknya gabung di sini deh, Mbak Jian Almaris ini. Kalau nggak salah ikut di acara apa di diskusi kita kali ini. Hah? Mbak Jian Almaris ini Oh ya, menciptakan kreasi batik. halo Mbak Dian. Nah, jadi Mm-mm. menciptakan kreasi batik yang dia ini memiliki meningkat apa memunculkan budaya lokal, namun dengan pendekatan Mm-mm. lebih kekinian. Terus yang kedua, dia memanfaatkan bahan-bahan bakunya dari yang ada di sekitar. Contoh pewarnanya itu dari daun Alam. mangga. Mm-mm. Baru baru dengar kan itu pewarna dari daun mangga, kan gitu. Nah, itu Mm-mm. dia memanfaatkan lingkungan ini. Potensi ini itu sudah diakui oleh beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, banyak sekali lain-lainnya yang Mm-mm. sebenarnya memang merupakan pengembangan industri kreatif di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, salah satu momentum terbesarnya nanti kan Gubernur Jawa Barat saat ini Pak Ridwan Kamil itu kan membuat program hampir di seluruh Jawa Barat dibangun Creative Hub, gitu kan? Jadi dibangun Creative Hub Ya, di ataukah Cirebon belum gedung Mas. kreatif. Kenapa? Di Ya, Cirebon Cirebon belum, belum. paling adanya. Ya, betul. Mm-mm. Kalau nggak salah, Indramayu, Cirebon, termasuk Kuningan, itu juga masuknya ke tahap yang Belum. tahun ini sebenarnya. Cuman karena tahun ini ada Oke. pandemi, jadi karena ada pandemi, jadi dimundur mungkin tahun depan untuk dibangun Creative Hub di kabupaten-kabupaten tadi. Memang bertahap. Yang Mm-mm. sudah ada yang tahun-tahun Mm-mm. sebelumnya sudah ada yang dibangun. Tapi semua komitmen dari Provinsi Jawa Mm-mm. Barat itu 27 kabupaten kota dibangun Creative Hub. Itu untuk apa? Mantap. Untuk menampung Betul. dan Kreativitas. menginventarisir, gitu kan, menginventarisir seluruh potensi ekonomi kreatif yang ada di suatu kabupaten. Nah, kami di KNP Indramayu sudah punya rencana bersama teman-teman Karang Taruna Kabupaten pada saat Kreatif Hub itu eh, sudah berdiri, sudah ada, itu kita akan mengelola Kreatif Hub tersebut karena memang segmentasinya ada di kita, di teman-teman pemuda, gitu. Dan kita pengen munculkan satu hal yang mungkin mungkin agak belum berkembang ya di Jawa Barat, yaitu kita sediakan coworking place. Apa tuh? Mungkin Oh coworking place. ya. Coworking place itu saya pikir Ah, harusnya di Cirebon. Harusnya Cirebon itu harus dikembangkan tuh yang namanya coworking place karena pemanfaatan saat ini ya. kan semua produk, orang punya produk tapi nggak punya kantor gitu loh. Tapi kita sediakan harusnya Iya, di situ untuk betul. berkumpul. Iya, Nah, coworking place iya. ini sangat penting sekali untuk meningkatkan nilai suatu produk dan juga Mm-mm. profesionalisme pewirausaha tadi, gitu. Iya. Nah, kita Tidak hanya hanya memberikan produk sih Mas Yoga sebenarnya. ya Tidak hanya produk banyak yang hal, Hmm, ya banyak hal gitu. yang Tapi jelas Mas, adalah bagaimana daerah memfasilitasi adanya coworking place sehingga bisa mm, memaksimalkan potensi yang sudah berjalan maupun mm, yang akan dikembangkan. Itu aja sebenarnya. mm, mm, mm. Sepakat sih Mas. Aku juga dari kemarin ya karena aku lama di Jakarta juga ketika nyampe ke Cirebon kok, aduh kok ini banget gitu, greget gitu loh Mas Yoga gitu. Makanya saya mendirikan Cirebon Technopreneurship ini. Saya berharap sih kedepannya bisa menjadi kreatif apa namanya center dari Cirebon, Cirebon Creative Center gitu. Karena kan belum ada. Cuman kalau misalnya sudah ada program dari Pak Ridwan Kamil gitu kan untuk membangun Creative Hub di setiap kabupaten kota, yaitu saya sangat setuju sekali dan mendukung gitu Mas Ya, ada gitu. 27 Nah, itu. Antara mm, 27 kabupaten kota itu akan dibangun. nah gini Mas, yang menariknya lagi Mas, ketika kami kemarin roadshow Cirebon Technopreneurship Goes to Campus gitu kan, bahwa penyerapan tenaga kerja dari industri dengan pihak kampus itu sangat jomplang sekali terkait dengan kurikulum Mas juga.
Itu menjadi concern dari Cirebon Technopark sendiri gitu. Nah, itu mohon mohon kerjasamanya dari pihak KNPI yang nanti bisa disampaikan oleh pihak yang terkait gitu, bahwa kurikulum sekarang ini kan sangat jomplang sekali gitu, apalagi masuk ke dunia industri digital. Meskipun orang IT juga, Mas, belum tentu mereka itu keterima di industri digital gitu, belum tentu. Karena ya tadi ada gap yang sangat besar dalam kurikulum tersebut. Nah, ini menjadi konsen kami, gimana Cirebon Technopreneurship itu untuk memfasilitasi pihak dari industri digital dengan kampus. Gitu loh, Mas. Dan itu sudah ditangkap dengan baik oleh Pak Ujang Suratno selaku Rektor UNIR gitu. Nah, ini sangat sangat bagus, Mas. Apalagi kan ada pembelajaran secara merdeka ya, yang di kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu juga kan bisa membantu gitu terlaksananya kurikulum baru tersebut. Bukan kurikulum baru sih, Mas, lebih ke membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu gimana tuh, Mas? Saya ingin maksudnya peran dari pemuda khususnya KNPI di sana gitu untuk membantu menggolkan program ini gitu, agar ya tadi kolaborasi antara kampus dengan industri digital itu enak gitu loh, Mas. Jadi ketika lulusan dari sana udah siap kerja untuk di perusahaan industri digital, karena ya tadi kurikulumnya itu sudah sesuai gitu. Jadi mereka nggak gagap lagi gitu masuk sebuah industri digital. Nah, itu mulainya dari kampus, Mas Yoga. Nah, itu gimana tuh, Mas? Jadi gini, kalau saya punya penilaian dulu ya. Kalau sekarang mungkin kampus menjadi sebuah sentral untuk meningkatkan industri kreatif, terutama di era digital ataukah dalam segmen digital. Karena ininya habitatnya sudah nuansanya memang sudah digitalisasi semua. Namun sebenarnya kita diciptakan terkadang fasilitas yang diberikan oleh kampus saat ini itu sudah memadai untuk meningkatkan nilai kreativitasnya mahasiswa sebenarnya. Cuman terkadang skill yang dibutuhkan itu kan juga belum tidak merata. Ini kan persoalannya bukan karena fasilitas kampus ataukah habitat kampus atau nuansa atau fenomena yang ada di kampus, bukan. Sebenarnya adalah kita kembali kepada anekdot yang dulu. Lulus kuliah itu kan belum menjamin orang itu matang, gitu. Betul. Jadi belum menjamin orang itu matang. Lulus sekolah juga belum menjamin orang itu sudah matang. Kematangan seseorang itu pada saat bagaimana dia melalui proses-proses yang memang dia lalui sampai lulus itu. Jadi kita misalnya mau bekerja sesuai dengan segmentasi pasar bisnis atau pasar industri, itu kan juga jelas arahannya. SMK kita ngambil, jangan SMA. Karena SMA mungkin juga diarahkan untuk kuliah. Nah, gitu kan. Kuliah kalau di sana kita ngambil kurikulum umum, itu juga kan memang diarahkan juga untuk mengambil ilmunya gitu. Artinya untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kesiapan kerja itu karena memang sedikit nilai prakteknya gitu loh. Nilai prakteknya itu akan sedikit. Nah, keterbatasan ini sebenarnya terjadi karena skill yang dibutuhkan itu tidak disediakan oleh kampus sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu. Tapi kuncinya menurut aku sih kurikulum, Mas, tetap gitu. Karena mau gimana kalau menurut aku di era digital ini itu pembelajaran tuh harus cepat, Mas. Kalau kita nggak cepat dalam dunia digital ini, kita akan tersingkir dengan sendirinya gitu. Nah, ini harus juga ditangkap oleh kampus gitu loh, Mas. Jadi biar apalagi kalau kemarin kita ngadain acara webinar tentang industri kreatif dan di situ ada potensi game, itu untuk mencari seorang game developer aja itu sangat susah sekali, Mas gitu. Contoh nih, misalnya kita butuh game design yang disodorkan adalah orang yang bisa desain grafis. Itu sangat jauh sekali gitu loh. Bukan itu, game design itu bukan desain grafis. Dan banyak sekali ilmu-ilmu pengembangan keilmuan itu yang sekarang tuh nggak nyangka seperti ini, Mas. Untuk game design ini yang dibutuhkan apa, Mas? Coba jurusannya. Ternyata yang dibutuhkan untuk menjadi seorang game design itu adalah seorang psikologi dan ahli matematika. Tuh, jurusan matematika. Nah, ini pengembangan baru bahwa ketika psikologi itu nanti ke depannya nggak harus jadi seorang guru BK misalnya, ya kan, atau ahli psikiater. Terus yang untuk jurusan matematikanya itu nggak harus